Selamat pagi adik-adik. Wah, gak terasa ya kalau hari ini ternyata sudah hari Minggu aja nih. Adik-adik, Cici mau nanya nih, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Menceritakan tentang apa ya? Menceritakan tentang... menceritakan tentang Yohanes dan Petrus di hadapan Mahkamah Agama. Luar biasa ya adik-adik ceritanya, bahwa mereka berdua itu sangat berani di pengadilan Mahkamah Agama tersebut. Lalu mereka percaya dan yakin, tidak takut, karena mereka yakin akan ditolong oleh Tuhan Yesus. Adik-adik, Cici juga akan bercerita nih. Sebelum Cici cerita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolonglah kami Tuhan agar kami bisa memberikan telinga kami yang dengar-dengaran ini dan hati kami yang sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang Cici mau cerita tentang Filipus di Samaria yang diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai yang ke-25. Nah adik-adik, Filipus ini adalah seorang murid Tuhan Yesus, seperti Yohanes dan Petrus. Suatu ketika adik-adik, Filipus ini mau pergi ke kota Samaria. Dia akan menceritakan kebaikan Tuhan Yesus kepada orang-orang di Samaria. Pada saat itu, apa yang dilakukan di kota Samaria? Filipus menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang lumpuh, mengusir roh-roh jahat adik-adik. Wah, orang-orang Samaria menjadi takjub dan menerima firman Tuhan. Adik-adik, ternyata di kota Samaria pun ada yang bernama Simon. Ia adalah seorang penyihir ataupun pesulap. Jadi orang-orang Samaria awalnya takjub kepada Simon karena perbuatan sulapnya itu adik-adik. Tetapi sekarang orang-orang di Samaria menjadi percaya kepada ajaran Filipus tentang Tuhan Yesus adik-adik. Dan mereka pun mau menerima firman Tuhan adik-adik. Dan mereka menyerahkan diri mereka, memberikan diri mereka untuk dibaptis. Ketika itu juga adik-adik, Simon pun menjadi percaya dan sesudah itu ia dibaptis. Mereka menjadi takjub ketika melihat tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar, yaitu Petrus dan Yohanes, bahwa kota Samaria itu menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Ketika mereka tiba, mereka berdua berdoa supaya orang-orang di Samaria itu beroleh Roh Kudus. Mereka menumpangkan tangan mereka kepada orang-orang Samaria itu. Lalu orang-orang Samaria menerima Roh Kudus itu. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Simon pun melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya kepada orang-orang di Samaria. Simon pun melihat bahwa Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya kepada orang-orang Samaria. Lalu ia menawarkan uang kepada mereka. Tetapi Petrus dan Yohanes pun berbicara dan berkata, "Binasalah kiranya engkau dan uangmu itu, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang," kata Petrus kepada Simon. Jadi adik-adik, Filipus dan Simon mau melayani dan Simon pun menjadi percaya. Nah, kita juga bisa melayani dengan apa yang kita mampu seperti Filipus tadi adik-adik. Dengan apa yang kita punya. Nih, Cici ada satu contoh seperti di video ini. Mari kita lihat adik-adik.
Nih adik-adik, ada seorang laki-laki yang dia tidak mau membantu sesamanya. Ya, dia tidak mau membantu anak kecil ini adik-adik. Lalu ada roda yang tergelinding, tapi dia tidak mau membantunya, malah dia melewatinya saja adik-adik. Ya, lalu ada seorang nenek adik yang memegang tangannya untuk meminta bantuan agar nenek-nenek ini bisa menyeberangi jalan itu. Dengan terpaksanya adik-adik dia membantu nenek-nenek ini. Nah, adik-adik, nenek-nenek ini berterima kasih dengan mencubit pipinya. Ketika itu, laki-laki itu digerakkan oleh Roh Kudus. Ya, saya punya tangan, punya kaki, dan punya mulut. Saya bisa membantu orang lain, melayani orang lain. Akhirnya laki-laki itu pun membantu anak kecil tadi, mau membantu orang yang diabaikannya. Dia mau bermain dengan anak-anak kecil. Wah, sangat luar biasa ya adik-adik ya. Ia berjalan, ia melihat ada seorang laki-laki yang berdiri yang akan menyeberangi jalan itu adik-adik, dan dia melihat bahwa dulu dia seperti itu adik-adik. Lalu dia menjadi orang yang pura-pura buta. Nah adik-adik, jadi pelajaran yang diambil dari video itu adalah bahwa kita harus melayani sesama dengan apa yang kita punya, yaitu dengan tangan, dengan mulut, dengan kaki. Kita mau ke sekolah minggu, mau melayani Tuhan, kita mau berbagi dengan teman, kita punya mulut dan tangan, kita mau berdoa, mendoakan teman kita yang sedang sedih, yang sedang sakit, dan kita juga mau menceritakan kembali kebaikan Tuhan Yesus kepada teman-teman kita. Nah, adik-adik, pelajaran yang kita dapat dari cerita ini yaitu firman Tuhan mengajarkan bahwa kita juga harus mau seperti Filipus, Petrus, dan Yohanes yang mau dipakai Tuhan untuk melayani sesama. Adik-adik juga mau menceritakan kembali tentang kebaikan Tuhan Yesus. Adik-adik juga percaya bahwa Roh Kudus akan menolong adik-adik semua dalam melayani sesama. Ayat hafalan minggu ini diambil dari 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Aktivitas untuk minggu ini membuat sebuah gambar dengan tema gambar bebas, lalu buat chain of people dari kertas berwarna ya adik-adik. Bentuknya bebas sesuai kesukaan adik-adik semua. Nah, lalu tempelkan dan berikan ayat hafalan di gambar itu. Adik-adik, cerita minggu ini sudah selesai ya. Sebelum kita menutup ceritanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai kami untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami juga mau Tuhan seperti Filipus yang mau dipakai oleh Engkau untuk melayani sesama, dan hati kami juga mau digerakkan oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, selamat hari Minggu ya. Tuhan Yesus memberkati.